Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Putraningrum dari kelompok 2 dengan nomor NIM 0603520013. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh dari fungsionalisme, yaitu William James. Selamat menyaksikan. William James. William James lahir tanggal 11 Januari 1842 di New York City, Amerika Serikat, dan meninggal 26 Agustus 1910 pada usia 68 tahun di Tamworth, New Hampshire, Amerika Serikat. Fungsionalisme menurut William James. William James memiliki 3 pandangan terhadap fungsionalisme. Fungsionalisme adalah psikologi tentang mental operation atau aktivitas bekerjanya jiwa. Sebagai lawan dari psikologi tentang elemen-elemen mental, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan dasar-dasar kesadaran. Ia adalah seorang filsuf dan psikolog Amerika dan pendidik pertama yang menawarkan kursus psikologi di Amerika Serikat. James dianggap sebagai pemikir terkemuka di akhir abad ke-19, salah satu filsuf paling berpengaruh di Amerika Serikat, dan dapat dijuluki Bapak Psikologi Amerika. Ia lahir di keluarga kaya. James adalah putra dari teolog Swedenborgian Henry James dan saudara laki-laki dari novelis terkenal Henry James dan diaris Alice James. James dilatih sebagai dokter dan mengajar anatomi di Harvard, tetapi tidak pernah mempraktikkan kedokteran. Sebaliknya, dia mengajar minatnya dalam psikologi dan kemudian filsafat. James menulis secara luas tentang banyak topik termasuk epistemologi, pendidikan, metafisika, psikologi, agama, dan mistisisme. Kehidupan awal. Ia adalah putra dari Henry James, seorang teolog Swedenborgian terkenal dan kaya mandiri yang sangat mengenal para elit sastra dan intelektual pada zamannya. Kecemerlangan intelektual lingkungan keluarga James dan bakat epistolari yang luar biasa dari beberapa anggota telah menjadikan mereka subjek yang terus diminati oleh para sejarawan, penulis biografi, dan kritikus. William James menerima pendidikan transatlantik eklektik, mengembangkan kefasihan dalam bahasa Jerman dan Prancis. Pendidikan di rumah tangga James mendorong kosmopolitanisme. Keluarganya melakukan 2 perjalanan ke Eropa saat William James masih kecil, menetapkan pola yang menghasilkan 13 perjalanan Eropa lagi selama hidupnya. Ayahnya mendorongnya untuk menjadi seorang dokter. Karena ini bukan minat James, dia menyatakan bahwa dia ingin berspesialisasi dalam fisiologi. Pada tahun 1861, ke studi ilmiah di Lawrence Scientific School of Harvard College di awal masa dewasa, James menderita berbagai penyakit fisik, termasuk mata, punggung, perut, dan kulit. Dia juga tuli nada. Dia mengalami berbagai gejala psikologis yang didiagnosis pada saat itu sebagai neurasthenia, dan yang termasuk periode depresi di mana dia berpikir untuk bunuh diri selama berbulan-bulan. Pada tahun 1864, menurut saudaranya Henry James, penulisnya,
Dia mengambil istirahat pada musim semi tahun 1865 untuk bergabung dengan naturalis Louis Agassiz dalam ekspedisi ilmiah ke Sungai Amazon, tetapi membatalkan perjalanannya setelah 8 bulan karena dia menderita mabuk laut parah dan cacar ringan. Pelajarannya sekali lagi terputus karena sakit pada April 1867. Dia pergi ke Jerman untuk mencari pengobatan dan tinggal di sana sampai November 1868. Saat itu dia berumur 26 tahun. James di Jerman terbukti subur secara intelektual, membantunya menemukan bahwa minat sejatinya tidak terletak pada kedokteran tetapi pada filsafat dan psikologi. Kemudian, pada tahun 1902, dia menulis, "Saya awalnya belajar kedokteran untuk menjadi seorang fisiolog, tetapi saya beralih ke psikolog dalam filsafat dari semacam kematian. Saya tidak pernah memiliki instruksi filosofis. Kuliah pertama tentang psikologi yang pernah saya dengar adalah pertama yang pernah saya berikan." Buku kuliah James tentang pragmatisme bisa dibilang adalah buku filsafat Amerika yang paling berpengaruh. Ceramah di dalamnya menggambarkan posisinya pada subjek. Dalam kuliahnya yang ke-6, ia mulai dengan mendefinisikan kebenaran sebagai kesepakatan dan realitas. Dengan ini, James memperingatkan bahwa akan ada ketidaksepakatan antara pragmatis dan intelektualis atas konsep kesepakatan dan realitas. Penalaran terakhir sebelum pikiran menetap dan menjadi otonom bagi kita. Namun, ia membandingkan hal ini dengan mendukung interpretasi yang lebih praktis bahwa ide atau keyakinan sejati adalah yang bisa kita padukan dengan pemikiran kita sehingga bisa dibenarkan melalui pengalaman. Teori emosi. James adalah salah satu dari dua namesakes dari teori James Lange dari emosi, yang dirumuskan secara independen dari Karl Lange di tahun 1880-an. Teori menyatakan bahwa emosi adalah persepsi pikiran tentang kondisi fisiologis yang dihasilkan dari beberapa rangsangan. Dalam contoh yang sering dikutip James, kita tidak melihat beruang, takut, dan lari. Kita melihat beruang dan lari. Akibatnya, kami takut pada beruang. Persepsi pikiran kita tentang tingkat adrenalin yang lebih tinggi, detak jantung, dan lain-lain adalah emosi. Teori James tentang diri. Yang pertama, diri material. Diri material terdiri dari hal-hal yang dimiliki seseorang atau entitas yang dimiliki seseorang. Jadi, hal-hal seperti tubuh, keluarga, pakaian, uang, dan semacamnya membentuk diri material. Bagi James, inti dari diri material adalah tubuh. Kedua, setelah tubuh, James merasa pakaian seseorang penting untuk materi. Dia percaya pakaian seseorang adalah salah satu cara mereka mengekspresikan diri mereka, atau pakaian adalah cara untuk menunjukkan status sehingga berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan citra diri seseorang. Uang dan keluarga adalah bagian penting dari diri material. James merasa bahwa jika seseorang kehilangan anggota keluarga, sebagian dari diri mereka juga hilang. Uang digambarkan dalam diri material seseorang dengan cara yang sama. Jika seseorang memiliki banyak uang, kemudian kehilangannya, siapa mereka sebagai pribadi juga berubah. Yang kedua ada diri sosial. Diri sosial kita adalah siapa kita dalam situasi sosial tertentu. Bagi James, orang mengubah cara mereka bertindak tergantung pada situasi sosial tempat mereka berada.
James percaya bahwa orang memiliki diri sosial sebanyak yang mereka lakukan dalam situasi sosial yang mereka ikuti. Misalnya, seseorang mungkin bertindak dengan cara yang berbeda di tempat kerja jika dibandingkan dengan bagaimana orang yang sama mungkin bertindak ketika mereka keluar dengan sekelompok teman. James juga percaya bahwa dalam kelompok sosial tertentu diri sosial seseorang dapat terbagi lebih jauh. Contohnya adalah dalam konteks sosial, lingkungan kerja individu, perbedaan perilaku ketika individu tersebut berinteraksi dengan atasannya versus perilaku mereka saat berinteraksi dengan rekan kerja. Yang ketiga adalah diri spiritual. Bagi James, diri spiritual adalah siapa diri kita pada inti kita. Ini lebih konkret atau permanen dari dua sisi lainnya. Diri spiritual adalah diri subjektif dan paling intim kita. Aspek-aspek diri spiritual mencakup hal-hal seperti kepribadian, nilai inti, dan hati nurani yang biasanya tidak berubah sepanjang hidup seseorang. Diri spiritual melibatkan introspeksi atau mencari ke dalam untuk pertanyaan spiritual, moral, atau intelektual yang lebih dalam tanpa pengaruh pemikiran objektif. Bagi James, mencapai pemahaman tingkat tinggi tentang siapa kita pada inti kita atau memahami diri spiritual kita lebih bermanfaat daripada memuaskan kebutuhan sosial dan materi. Yang terakhir, ada saya benar-benar. Apa yang Yakobus sebut sebagai diri atau aku, bagi James, ego murni adalah yang menyediakan benang kontinuitas antara masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Persepsi ego murni tentang identitas individu yang konsisten muncul dari arus kesadaran yang terus-menerus. James percaya bahwa ego murni mirip dengan apa yang kita anggap sebagai jiwa atau pikiran. Ego murni bukanlah substansi dan oleh karena itu tidak dapat diperiksa oleh sains. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue.